Ya, selamat datang di channel Bongkar Problem Catur dan Kehidupan Pan. Pemirsa, salam BPC Bongkar Problem Catur dan Kehidupan Pan. Setelah saya renungkan selama berabad-abad dari hasil berselancar di dunia media sosial, untuk sementara ini akhirnya saya yang Katrok bin Deso ini untuk mempertahankan cara saya bicara sesuai karakter yang saya miliki. Sekedar saran, mari kita belajar menyukai yang tidak kita senengin. Di konten ini saya telanjangin 3 problem catur. Tapi yang satu bangunan catur tidak dibatasi oleh langkah. Perhatikan diagram ini. Putih jalan dulu dalam 3 langkah, hitam mati. Pion putih melangkah ke atas. Sesuai deskripsi di cover konten ini, ketika saya buka problem catur di pasar malam, secara fakta problem catur yang satu ini pernah selama berbulan-bulan belum ada yang mampu menjebolkan. Dan juga bukan hoax. Dari akumulasi selama berbulan-bulan itu, problem catur ini telah berhasil meraih penghargaan uang jutaan rupiah. Anggap saja ini gaji dari kursus olahraga catur. Dan untuk jawaban problem catur ini akan saya tuntaskan di akhir video ini. Kembali ke papan catur. Berikutnya, untuk diagram ini tidak dibatasi oleh langkah. Aturan main arah pion hitam ke bawah, yaitu arah pion hitam 1 langkah lagi promosi, tapi dihalangi oleh rajanya sendiri. Putih jalan dulu, karena putih hanya raja tunggal, mustahil putih menang. Putih hanya peluang remis. Berapa puluh tahun lalu saya menemukan bangunan catur ini di problem catur bahasa Inggris. Penjelasannya hasilnya draw atau remis, tapi tidak diuraikan secara mendetail. Karena penasaran, saya harus peras otak untuk pecahkan langkah misteri ini. Dan setelah berliku-liku, akhirnya saya menemukan langkah sederhana. Di akhir video, saya bongkar langkah misteri supaya putih mampu membuat remis. Di problem ketiga ini, pentelengin diagram ini. Bangunan problem catur ini 90% hasil karya saya. Tentang diagram catur ini saya punya memori yang mendebarkan. Waktu itu di pasar malam saya pasang problem catur ini karena sebuah kondisi satu-satunya HP yang saya miliki saya jadikan hadiah. Di antara sekian orang yang gagal, ada seseorang yang sudah berhasil benar di langkah pertama. Saya lirik HP saya bakalan melayang pindah tangan. Akan tetapi, orang itu salah di langkah kedua. Maka selamatlah HP satu-satunya yang saya miliki. Karena orang itu langsung pergi,
Langsung saja bangunan problem ini saya ganti. Dan diagram problem catur ini pernah saya posting di salah satu grup catur. Ada komentar bilang problem catur ini tidak bisa mati alias dibohongin. Dan di akhir video ini saya bongkar kunci jawabannya. Dan seperti biasanya, sebelum saya bongkar problem catur ini, saya suguhkan intermezzo sebagai selingan dan pastikan Anda tetap setia di jalur konten ini. Sungguh hatimu bagai batu, tak menaruh iba padamu, yang menanggung rindu menantikanmu. Bang Presiden milih nomor berapa? Nomor 2. Siapanya mana? Para Peroro. Apa bah? Para Peroro. Nomor setong siapanya man? Apanya, Pe? Cerorori. Saya nomor setong Jerorori, saya nomor 2 siapa? Para Peroro. Nice strike! Kiper tendangan kalajengking dengan torehan 41 gol. Ekstentik dengan rambut dan corak pakaian yang warna-warni. Pemirsa, untuk problem catur pertama ini, sebelum saya buka kunci jawabannya, mari kita coba langkah kunci palsu. Misalnya kuda putih A6 ke B4, lalu dijawab gajah hitam makan benteng. Selanjutnya langkah kedua, kuda putih di C3 ke A4, maksudnya buka sekak. Saat gajah hitam di E3 makan gajah putih di D4. Nah, buah putih tidak menyadari kena sekak balik. Gagal lagi. Seperti yang saya tulis di deskripsi bahwa bangunan problem catur ini selama berbulan-bulan belum ada yang mampu menjebolkan. Karena kunci jawabannya sangat misteri. Yaitu langkah pertama, gajah putih di B7 ke G2. Bila gajah hitam menjawab makan benteng, menteri putih makan gajah hitam. Otomatis raja hitam di A1 ke B2. Lalu menteri putih di E3 menembak ke C1. Raja hitam langsung nyungsep. Oke, mari kita coba di versi kedua. Setelah langkah pertama gajah putih di B7 ke G2, dijawab raja hitam A1 ke B2. Nah, silahkan untuk dianalisa sendiri. Kembali ke papan catur. Untuk diagram kedua ini bisa terjadi dalam permainan catur. Sesungguhnya yang pegang buah putih tidak perlu menghitung langkah kuda hitam. Anda hanya melihat posisi kuda hitam. Bila kuda hitam di posisi petak putih, maka raja putih melangkah ke F1, yaitu petak putih. Sebaliknya, bila kuda hitam terletak di petak hitam, maka raja putih ke F2, yaitu di petak hitam. Maka hasilnya remis. Kembali ke papan catur. Diagram ketiga ini mari kita coba dulu dengan langkah kunci abal-abal. Misalnya E5, E6. Atau pion putih maju.
Lalu dijawab gajah hitam di D1 ke B3. Langkah kedua, gajah putih F6 makan gajah hitam di B2. Dijawab gajah hitam B3 ke C4. Ya, maaf, Anda masih belum beruntung. Kunci langkah aslinya adalah kuda putih F5 ke H4. Bila dijawab gajah hitam di D1 ke B3, langkah kedua, menteri putih B6 ke G1, sekar. Kalau dijawab gajah hitam B3 ke D1, maksudnya menutup. Langkah ketiga putih, dituntaskan gajah putih H3 ke F5, skakmat. Untuk versi kedua, setelah langkah pertama kuda putih F5 ke H4, lalu dijawab gajah hitam D1 ke C2. Nah, langkah berikutnya silakan untuk dituntaskan. Sekian, salam BPJ, bongkar problem catur dan kehidupan. Kita rehat dan sampai jumpa lagi.